Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, innal yawma para pengguna ilmuwan dari Allah Subhanahu wa taala yang semoga pagi ini kita semua senantiasa dalam menjaga Allah. Wabil khusus kepada yang terhormat Ketua DKM Muhtaram Akhirullah yang berjudi dan seluruh pengurus Masjid Baitul Haq yang mudah-mudahan dan kita yang hadir di sini seperti yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi, mudah-mudahan Allah berikan kejujuran rahmat dalam hidup kita. Allah mudahi semua urusan kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita. Allah banyakin duit kita. Bila duit amalnya pecah. Dan mudah-mudahan ini menjadikan satu amalan yang akan kita temukan nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kata Allah dalam Al-Quran, "Aqimus shalah wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah." Dirikanlah sholat, bayar zakat, dan apapun yang kalian persembahkan berupa kebaikan, maka kalian mendapatkan itu hingga Allah. Kalian akan mendapatkannya nanti di sisi Allah. Cuma masalahnya majlis-majlis kayak begini, majlis-majlis yang tidak banyak diri oleh banyak orang. Karena itu orang-orang yang ada di masjid Baitul Haq sekarang adalah orang-orang yang coba dalam bersama dengan kita dapat ilmu dan undang kenapa? Karena memang Allah memilih orang-orang yang akan menjadi orang istimewa pada saat kita. Yang harus kalian perhatikan, hidup itu sederhana. Yang bikin sulit itu adalah kita semuanya. Saya tadi begitu dengar pada saat saya kafir, pada saat kita di lokasi ya kalau pada saat saja ya nanti. Kemudian diterusin Allahu latifun bi ibadihi. Yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul hamid. Ini kan bacaan yang sering. Betul saya ketemu bacaan dalam kitab Sifat Rasul. Ada murid dari Rabi'ah Adawiyah yang bernama Maryam Al-Basriyah. Pada jilid 2 diceritakan si muridnya punya wiridan cuma satu bacaan. Itu ayat tadi, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul hamid. Allah Maha lembut kepada setiap hambanya. Dia yang memberikan rezeki kepada hambanya siapa saja yang dia kehendaki, dan dia Maha Baik, Aku akan Maha. Tiap hari dia baca itu, ganti-ganti. Cuma itu doang yang dibaca. Kalau tahlil tadi begitu hebat, begitu dahsyat. Ini perempuan cuma satu penggalan dari rentetan baca tahlil, dia baca cuma itu doang. Kata dia kemudian dalam kitab itu, "Mahkamatu fil rizqi wa ma ta'tu fi talabihi. Mundu sami'tu yaqulu Allah Ta'ala fis sama'i wa ma tu'adun." Setelah dia baca itu dalam setiap harinya, enggak dia baca 30 juz, enggak dia baca surat Al-Baqarah, dia enggak ingin baca surat Yasin, dia hanya baca penggalan ayat itu. Kata dia, aku tidak pernah terlalu nafsu dengan rezeki dan aku tidak capek untuk mendapatkannya. Semenjak aku mendengar Allah berfirman, "Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Bilang rezeki kalian
dan apapun yang dijanjikan kepada kalian. Tapi orang pada ngandelin akalnya saja. Kalau nggak kerja pak, nggak bakal punya duit. Betul kan? Kebanyakan begitu. Apalagi kalau orang dulu ada sadis kalau buat ngomongin anaknya. Kerja kantor, sampai dulu kalau orang punya duit, kalau nggak kerja, lindung kapan duitnya. Tapi orang dulu ngomong gitu, sampai lindung dulu kalau kamu punya duit, kalau nggak kerja. Dulu orang tua kita memberikan semangat, tapi kalau kita ketemu dengan ayat Al-Quran tentang seorang wanita yang membuat Nabi Zakaria kebingungan, yang bernama Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, maka apa yang didapati oleh Nabi Zakaria? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Jemaah sekalian berbahagia, Nabi Zakaria kebingungan. Setiap kali masuk ke mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria di pampangnya Siti Maryam. Setiap kali dia masuk ke mihrabnya Maryam, dia mendapatkan ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Maryam, Zakaria bertanya kepada Maryam, ya Maryam, dari mana ini makanan? Aku menjagamu dan engkau tidak pernah keluar dari mihrab, tetapi setiap aku masuk menemuimu, aku selalu melihat ada makanan di mihrabmu. Jemaah, qalat huwa min indillah. Sayyidatuna Maryam diceritakan oleh Allah berkata bahwa rezeki itu semuanya datang dari Allah. Coba, nggak kudu dia kerja. Ustaz, itu namanya menghilangkan syariat. Ente kira duduk di mihrab, tidak bergeser, duduk berdoa meminta kepada Allah, bukan sebuah syariat, bukan sebuah ikhtiar. Berapa banyak orang yang rela dari pagi sampai sore, sibuk bekerja sampai rela bermacet dunia demi mencari nafkah. Tapi itu berapa banyak orang yang bangun di waktu malam, dia menghilangkan rasa lelahnya, ngantuknya dia kalahkan, dia rukuk dan sujud. Mana yang lebih banyak? Yang macet ke kantor dibandingkan yang sholat malam. Mana yang lebih banyak? Banyak yang kerja yang kena macet-macetan. Berarti ternyata sholat malam itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak banyak dilakukan oleh orang. Orang anggap kalau kerja mereka seperti Allah yang disebut Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Kalau bukan Allah yang atur semuanya, mungkin kita menjadi orang-orang yang selalu hidup dengan kesusahan. Saya makanya selalu menyampaikan ini supaya kita menjadi orang-orang optimis. Kalau kita sudah hadir di masjid ini, kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai harapan. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Cuma kadang-kadang orang berpikir kalau ke masjid itu pengajian urusan akhirat doang. Makanya orang pada malas-malasan akhirat itu nanti. Kan yang penting makan Ustaz. Ada nggak nih anak buat bayaran? Ya maaf. Saya beberapa bulan yang lalu mendampingi jamaah umroh dari Bali. Tapi ini orang aslinya Banyuwangi. Umurnya baru 37 tahun mungkin. Tapi udah jadi miliarder. Jamaah, dia pertamanya paspor. Dia pernah jadi naik bus antar kota. Saya ingin berkata bahwa kaya itu bukan hanya hak orang yang bapaknya orang kaya. Saya ingin berkata bahwa mulia itu bukan hanya hak anak yang bapaknya tokoh agama. Punya kedudukan bukan hanya hak yang ayahnya pejabat, bukan. Menjadi hak siapa saja. Ini pemuda awalnya office boy, dia cerita. Pada saat dia punya uang cuma buat kos di Bali, dia cari rumah
yang dekat dengan masjid. Tadi disampaikan oleh guru kita bahwa masjid adalah rumah Allah di permukaan bumi. Ini kisah nyata, kisah tidak. Kalau itu menjadi miliarder, boleh berikut ini caranya. Dia bilang, saya cari kosan dekat masjid. Apa yang dilakukan kemudian? Ustaz, tidak ada waktu kumandang azan terdengar kecuali saya sudah berada di masjid. Mau azan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, tidak ada kumandang yang terdengar kecuali saya sudah ada di masjid. Sama kira-kira dengan kita ya, beda-beda dikit lah. Jamaah, dia cuma bilang, guru saya bilang bahwa masjid itu rumah Allah. Hadisnya jelas. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa dan masjid lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu punya Allah. Jemaah, dia bilang begini, saya pengen bertamu sesering mungkin kepada Allah ya Ustaz. Ya Allah. Ini kan yang orang pada lukanya. Saya mau tanya nih apa ibu bapak yang ada di sini. Ini misalnya nih hari Minggu, ternyata di waktu perbarangan lagi bulanan, bapak dan ibu kemudian diundang sama lurah mau dibagi duit 5 juta. Kira-kira kita ke masjid apa kita mengikuti undangan lurah? Betul kan? Benar kalau ada yang bilang ke masjid Ustaz, ngomong enggak. Waktunya betul-betul ini fakta. Jamaah yang undang lurah, yang nggak pakai nunggu 5 tahun, bisa dipindah, bisa dicopot. Segitu kita kebelakin. Nanti kebelakin di bela-belain. Nih, ini yang terjadi pada diri kita. Tatkala diundang ke rumah Allah, kalau nggak kosong-kosong banget waktu nggak datang ke masjidnya. Apalagi siapa yang dibagi 5 juta, ada yang ngajak jalan-jalan ke Moda saja gratis, romannya pilih ke sono. Ini fakta betapa ternyata kita dibentangkan jalan untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan. Kita nggak percaya, mulut kita bilang iya, yang bikin kita kaya Allah, yang bikin kita miskin Allah, yang bikin kita hidup Allah, yang bikin kita mati Allah. Mulut secara verbal kita percaya, tetapi secara perbuatan kita sering mengingkarinya. Makanya dalam saya ingin membawakan kitab karya Imam Ghazali yang mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah semangat buat kita. Wa fi umuril akhbari dzukira an Syekh Al-Balkhi annahu qala an-nasu yaquluna thalathata aqwali wa qad khalafuha fi af'alihim. Ini kata beliau Syekh Al-Balkhi, ini gurunya Habib Al-Asam, seorang ulama besar ahli sufi yang muridnya namanya Habib Al-Asam, sampai dia rela dijulukin seorang yang tuli demi menjaga perasaan
perbuatan mereka, perbuatan orang-orang yang merdeka, perbuatan orang-orang yang seakan-akan tidak diawasi oleh majikannya dalam tanda kutip. Kita kan Abdullah. Ketika majikan seorang pembantu yang punya rumah, majikannya yang cuci piring, kira-kira cuci piring nggak tuh orang? Cuci piring orang bayar, kain kalau nggak jangan cuci piring, cuci baju aja dikerjain, namanya itu pembantu. Jamaah, kita mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berapa banyak perintah-perintah Allah yang kita tidak lakukan? Berapa banyak larangan-larangan Allah yang terus kita kerjakan? Allah perintahkan aqimus shalah, dirikan shalah, wa atuz zakat, bayar zakat. Berapa banyak sudah waktu salat yang kita tinggalkan? Dari semenjak akil balik, kalau perempuan dari semenjak haid, berapa banyak? Mudah-mudahan belum. Apalagi kalau perempuan banyak utang sholat yang secara tidak sadar. Karena berkaitan dengan haid, kalau bicara fikih, pada saat belajar kita mulai haid tentang haid itu, yang paling banyak salah itu adalah perempuan ketika dia belum jawab sholat. Contoh paling gampang, jam 12 masuk waktu zuhur, dia belum haid. Tapi jam 12 lewat 30 menit dan kan masa haid. Itu udah punya utang sholat. Kan nggak apa-apa harus sholat. Kalau buat orang yang haid nggak perlu kodok. Dia anggap itu zuhur nggak perlu kodok. Padahal itu sebenarnya udah datang ke waktu sholat. Tapi karena menunda setengah jam kemudian datang ke waktu. Berapa banyak waktu sholat yang udah kita tinggalkan? Berapa banyak orang-orang yang telah tersakiti dengan ucapan dan perbuatan kita? Dia merasa merdeka, padahal Allah nanti akan memperhitungkan semuanya. Makanya kalau kita membuka surat An-Naba, maka ada dua sebab kenapa kemudian manusia terhempas masuk ke dalam kesengsaraan, siksa neraka. Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sebabnya adalah dua. Pertama, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka, ya Allah, tidak pernah memikirkan akan terjadi hisab. Saya membaca betapa Nabi Musa alaihissalam sampai mohon kepada Allah, Ya Rabbi, la tulhi nafsan wa tardu yawmal qiyamah. Ya Allah, kata Nabi Musa, jangan kau perlihatkan aku, jangan kau pertemukan aku dengan seseorang yang pernah kubunuh nanti pada saat yaumul qiyamah. Nabi Musa kan pernah bunuh, memukul Bani Israel pada kata Said, sekali timbang dia mati. Jemaah sekali berbahagia, Nabi Musa kalimullah, segitunya dia ketakutan. Padahal dia seorang Nabi kalimullah yang bisa berdialog dengan Allah. Berapa banyak yang kita lakukan di sana? Mereka mungkin mengaku sebagai hamba Allah, tetapi pada prakteknya bebas dalam berbuat seperti orang merdeka. Dia tidak lagi memperdulikan hak-hak tetangga. Seorang suami, dia tidak lagi memperdulikan hak istrinya. Saya suka ketemu dengan orang-orang yang bagaimana dia merasa bahwa itu urusan belakangan. Sekarang yang penting sekarang. Nah, kita ini ciptaan Allah. Enggak ada yang gratis dalam hidup ini. Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah karena kita terlalu
seandainya engkau melihat mereka nanti dihadapkan dengan api yang berkobar, maka mereka akan berkata, celaka kami, ya Rabbana, kembalikan kami ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat-Mu. Jemaah sekalian berbahagia, baru pada saat itu ada penyesalan. Simpel. Siapa bilang Allah tidak akan menjamin rezeki hambanya yang dia rukuk sujud? Semuanya dijamin. Pada saat orang-orang kafir Quraisy protes kepada Allah, kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, seorang yatim piatu yang bukan dari kalangan bangsawan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran? Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada lelaki bangsawan dari dua kota Al-Qaryatayn, yakni Makkah wa Taif? Kenapa diturunkan kepada Muhammad? Kata Allah pada ayat selanjutnya, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Ini ayat saya pegang ini. Ini ayat saya yakini betul. Tidak ada omongan yang paling benar melebihi omongan Allah. Kita bisa percaya, datang kita ke Cirebon, ketemu seorang kiai, ketemu orang ulama, disuruh begini, kita turuti. Kita datang ke Batam, perempuan yang Ibaduddin, di sana dikasih amalan nih, jalani, baca ini, dituruti. Ini yang ngasih ijazah langsung Allah Rabbuna, bukan bagi manusia. Allah yang langsung ngasih ijazah, Allah yang langsung tunjuk. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagikan ma'isyah kalian. Dan kalau orang kerja sendiri lagi cari ma'isyah. Kata Allah, kami yang bagi-bagikan ma'isyah kalian selama di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang angkat sebagian derajat kalian di atas sebagian yang lain. Sampai alasannya Allah sampaikan. Kenapa Allah angkat derajat sebagian dari sebagian yang lain? Kenapa mesti ada pimpinan, ada bawahan? Kenapa ada bos, ada anak buah? Kata Allah, liyattakhidha ba'duna ba'dan sukhriyan. Supaya sebagian kalian mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Ini yang bikin kita jadi confident. Masa iya kerja sama manusia aja dibayar, kerja sama Allah tidak? Ini akan menjadi motivasi buat kita. Benar, suami saya kerjanya serabutan. Benar, suami saya pengangguran. Benar, suami saya ojek. Masa iya saya nggak boleh berdoa, ya Allah, saya pengen berangkat haji? Kalau pakai akal, kalau nggak dari akal, dari mana ceritanya? Tetapi karena memang kita tidak dibatasi oleh Allah, karena semuanya bagi Allah mudah. Jemaah sekalian berbahagia, ini dia yang sering melanda pada diri kita, kemiskinan keyakinan. Dia nggak kenal siapa yang dia sembah. Makanya kalau kita ngaji sifat 20, kitab tipis warna hijau, kalau dulu di Jakarta, di Muarang, di Robaru, semuanya wajib ngaji. Ibu-ibu juga wajib ngaji sifat 20 tipis tuh, yang gampang banget sobek. Itu pada bab pertama, bagian paling bawah, Habib Uthman menukil syair dari Abdul Zubair. Awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi istiqani. Yang pertama kali wajib bagi
manusia itu adalah dia mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Bukan cuma mengenal Allah, tapi harus dengan penuh keyakinan. Maka dia tidak akan menjadi orang yang gelisah. Nah, rezeki semua udah Allah yang atur. Orang nggak bisa ambil. Biar kata orang berkonspirasi, dia kumpul, dia pengen mencegah rezeki itu datang ke kita, kata Allah nggak bisa. Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyyakhzulkum faman alladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah yang sudah tolong kalian, tidak akan ada yang bisa ngalahin. Tetapi kalau Allah sudah biarkan kemana lagi, pertolongan akan dicari. Dia semangat, dia tidak akan menjadi orang yang lemah. Dia akan berkata, benar, suamiku mempunyai batas kemampuan. Benar, dia tidak mempunyai pekerjaan, tetapi aku bersanding, aku bergantung, bersandar kepada yang Maha Kaya. Malam dia bangun, rukuk, dia sujud. Untuk pemuda yang tadi saya ceritain, dia sampai kemudian pada satu waktu didatangi seorang kiai yang dalam perjalanan sholat di masjid itu kemudian kasih bacaan satu ayat, baca di ayat, maka kemudian seminggu setelah itu Allah berikan karunia bertubi-tubi begitu. Orang tak pada yang saya contohkan sederhana aja. Dulu kita diajarin di bawah orang dulu. Saya suka menghargai bawah lagi ajaran orang dulu. Kalau kita lagi sakit perut di perjalanan jauh ke WC toilet, kebelet, main keluarga besar, itu kira-kira disuruh ngapain kita orang tua kita? Ngantongin bice. Ngantongin batu kan? Batu. Cari batu olah lo ngantongin. Betul kan? Bagi orang yang yakin hilang sakit perutnya. Saya termasuk yang mempraktekkan dulu. Emang benar hilang. Dari mana ini dalilnya? Hadisnya kagak ada, ayat Al-Qur'annya kagak ada, tetapi begitu diyakini terjadi. Ini yang berkata bukan orang dulu. Ini yang berkata bukan orang tua kita, tetapi langsung firman Allah. Jangan ketakutan. Kami yang membagi-bagikan manusia kalian. Kami yang angkat derajat kalian. Maka apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Allah melebihi dari orang lain. Kerja aja pada pengen lembur, padahal satu jam dibayar 30.000, 50.000, itu bela-belain. Mau pada saat Allah turun di langit dunia, ke langit dunia sepertiga malam terakhir, siapa hambaku yang minta ampun, ku ampuni. Siapa hambaku yang minta pertolongan, aku tolong. Allah yang janjiin, bukan sekedar 50.000 per jam. Inti punya masalah, Allah kelarin semuanya. Kita nggak mau datang. Ini yang disebut yaquluna nahnu 'abidullah wa hum ya'maluna 'amalan ahqar wa hadha khilaf qawli. Yang kedua, wa yaquluna inna Allaha kafilun bi arzaqina wa la tatma'innu qulubuhum illa bid dunya wa jam'i itamiha wa hadha aydan khilaf qawlihim. Kata Syafiq Al-Balkhi, ada orang mereka yang berkata Allah yang menjamin rezeki kita, tetapi hati mereka tidak pernah tenang. Mungkin bilang Allah yang menjamin rezeki kita, tapi hati yang bisa riba orang, mengkambing hitamkan orang, bermusuhan sama saudara gara-gara warisan. Dia punya mulut ngomong, rezeki udah diatur sama Allah. Tuh doang lu bermusuhan,
nggak teguran gara-gara masalah harta yang sepele. Banyak. Ketemu, buang muka, bagus terus ketemu lagi mukanya. Buang. Banyak ini fakta. Mereka berkata Allah kafil bi arzaqina, tapi sebenarnya mereka hatinya tidak pernah tahu. Tapi kalau dia berkata Allah yang ngatur semua rezeki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Pada ayat lain Allah mengingatkan, katakan ya Muhammad, semua karunia rezeki ada dalam genggaman Allah. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Pada ayat lain Allah menguatkan kita. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka yang selalu melakukan kesalahan, mereka mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang yang selalu hadir di majlis taklim, dengan orang yang selalu hadir di sepertiga malam, dengan orang yang selalu hadir untuk berbuat kebaikan. Mahyahum wa mamatuhum, hidup mereka dan mati mereka, kata Allah, apakah mereka berdua bisa sama? No, nggak sama. Mereka yang hadir sering ke majlis taklim, hidupnya pun lebih mulia dibanding dengan orang yang tidak berteman dengan majlis taklim. Itu kata Allah. Kudu terjadi. Wa'adallahi haq. Jadi Allah itu benar. Ustaz, nyatanya banyak orang yang hadir ke majlis taklim, tapi kemudian dia hidupnya masih susah. Nah, dia perlu ditanya, materi majlis taklimnya dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini kata Ustaz Sadi bahwa kalau kita minta doa kepada Allah, semuanya akan selesai karena Allah menjadikan. Ibu, bapak, ini kisah nyata. Seorang kiai dari Purwokerto datang ke tempat saya di pesantren. Begitu beliau melihat bangunan di pesantren, beliau tanya,
2,5 juta itu duitnya dibuang. Definisi dibuang, dia cari orang-orang yang paling butuhkan, dia kasih 2,5 juta dia. Ini dia ingin membuktikan bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan kecuali akan memberikan pertolongan. Begitu selesai semuanya, dia berdoa, ya Allah, kalau surga saya percaya. Dia berdoanya di bahasa Jawa, cuma saya terjemahin ke bahasa Betawi. Ya Allah, kalau surga saya percaya bakalan nanti. Sekarang yang saya duit ya Allah duit, datangin ya Allah duit. Doa pakai bahasa Arab. Saya kalau di sendiri itu doa mendingan pakai bahasa Indonesia, agak repot. Doa kalau pakai bahasa Indonesia ya Allah, mau minta apa? Ini lebih dekat gitu. Jadi kalau tidak tolongin tidak ada lagi misalnya emang punya pekerjaan begini, apalagi ibu berdoa. Kalau pengen berdoa panjang pakai bahasa Arab jadi terbatas. Kalau kita berdoa ya Allah, laki saya kerjanya mau ojek, saya pengen haji, bahasa Arab gimana coba? Tanya dulu mau kirim betul, jadi ketahuan kita. Berdoa pakai bahasa Betawi, berdoa dengan bahasa yang kita bisa. Saya punya jamaah bertanya, Ustaz boleh nggak saya doa pakai bahasa Inggris? Boleh, kan udah lama. Ada jamaah haji belum? Dia merasa indah kalau pakai bahasa Inggris. Dia bilang, diceritakan nggak lama dia berdoa, setengah jam kemudian ada mobil cakapnya. Ini kisahnya di daerah itu. Saya tidak berani menyampaikan di majelis pengajian cerita yang fiktif, harus nyata. Dan kemudian setengah jam kemudian datang doa, cakap bawa cek isinya 100 juta, nominal 100 juta. Saking girangnya, dia begitu mendapatkan cek itu 100 juta, dia hanya cuma sekilas doang, nggak pakai mempersilahkan masuk. Dia ngomong, nama Anda siapa? Nama saya Abdul Razak. Kalau kita Abdul Razak, namanya ojak biasanya. Ojak. Kalau macam Abdul Razak, dia tanya, siapa Anda? Siapa yang putus Anda? Yang putus saya Abdul Razak. Ya Allah. Yang datang Abdul Razak, yang putus Abdul Razak. Tidak selesai tugas para malaikat, masih ada. Dia tidak boleh terkabulkan kalau dia betul-betul berkata bahwa Allah yang menjamin, Allah kafir bi arzaqina, Allah yang menjamin rezeki kita. Kudunya hatinya tenang, dia tak peduliin apa yang terjadi dengan dirinya karena dia tidak pernah melakukan. Orang ngomong gimana aja, pokoknya kami mau minta amal lagi sehari 20.000 uang belanja. Udah gitu minta lauk nasinya sama ayam itu. Yang ketiga, wa yaquluna, dan mereka berkata, la budda lana minal mauti wa hum ya'maluna a'mala man la yamutu wa hadha aidan khilafu qawlihim. Mereka berkata, la budda lana minal mauti. Semuanya masih bilang nggak boleh enggak, kita pasti bakal mati. Ngomong sih begitu dia. Jadi sekarang dia nanti pada waktunya kita di mulutnya ngomong begitu. La budda lana minal mauti. Mereka sadar, mereka paham, mereka tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi kata Sa'id Al-Barqi, wa hum ya'maluna a'mala man la yamut. Tetapi pada praktek kesehariannya mereka berbuat perbuatan orang yang seakan-akan tidak pernah mati. Amal dosa, dosa semangat. Banyak waktu yang dia sia-siain. Dia tahu dia bakalan mati, tapi dia tidak mempersiapkan amalnya. Ada majlis taklim, ada majlis zikir. Dia dengar, dia lihat, dia nggak mau datangin. Padahal dia ngomong dia bakalan mati, tapi dia tidak menjadi orang yang berbuat seperti orang
orang yang akan mati. Dia tidak ketakutan. Dia lebih takut dengan apa yang terjadi pada kehidupannya di dunia, tapi dia tidak takut dengan apa yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Allah ceritain dialog penghuni surga dengan penghuni neraka. Saya kalau membaca ayat ini ngeri. Bagaimana terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka nanti di yaumil qiyamah. Dalam surat Al-A'raf Allah sampaikan, wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Mereka di surga memanggil penghuni neraka, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan dan menjadi nyata di yaumil qiyamah. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu telah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan itu kebenaran? Ya Allah, diledekin dulu di dunia senang-senang, dikecilin orang yang teman dengan majelis-majelis ilmu, majelis saling ngurus doang susah-susah juga. Mendingan gua di jalan-jalan dulu. Dia belagu di dunia nanti kata Allah, dia akan kembalikan. Kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan? Mereka menjawab ya. Saat itu Allah ingin menceritakan kepada kita semua, jangan sampai terjadi bahwa ternyata kita termasuk orang yang diseru atau diledeki sama orang-orang penghuni surga. Jemaah sekalian, ayo kita mulai. Ngaji bacaan ada orang yang rotibul haddad, baca wirdul labib, baca sholawat, baca zikir apa yang tadi. Yang penting perbuatan enggak. Perbuatan perlu, baca zikir perlu. Karena amalan itu bukan hanya fi'liyah, ada juga yang qauliyah. Jadi kau sampai kata Nabi, bergembiralah orang yang nanti pada saat dibuka lembaran bukunya ternyata banyak catatan di situ. Dia banyak mempunyai istighfar, banyak istighfar. Nabi Muhammad aja yang sudah dijamin surganya tidak kurang dari 70 kali baca istighfar dalam setiap hari. Coba kita tanya diri, siapa yang jamin surga kita? Belum ada. Tapi ada kita yang membiasakan setiap hari baca istighfar minimal 70 kali. Ini semuanya nih, tiap hari saya mau tanya, ada nggak yang tiap hari baca istighfar 70 kali waktu khusus? Ada nggak? Nggak pada diam semuanya. Kalau ini malu gitu. Kita malu sama Nabi segitu dijamin dia. Jibril datang berkali-kali sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tidak punya dosa karena dia maksum. Segitunya masih istighfar. Astagfirullahaladzim. Tidak kurang dari 70 kali. Kita yang berlutur dosa, yang belum banyak amal yang kita bawa, terkatup lisan kita untuk mohon ampun kepada Allah. Giliran minta Allah aja kita batasi. Giliran minta sama manusia kita pakai malu, kadang-kadang kita datang. Apalagi besok kita akan lihat banyak orang yang tidak punya malu menggadaikan agamanya. Kita harus berkata, saya takut sama Allah. Saya nggak mau terlalu kencang-kencang mengenai ini, tapi saya ingin berkata belain agama kita nanti bisa mau. Bang Jeffy, saya bilang, saya barisan terdepan. Saya tulis di Facebook, saya rela tetesin darah saya untuk perintah yang besok. Laporan ini mah kita kudu berani menunjuk jauh. Kalau di luar itu takut kemudian. Tapi laporan agama berkata yang hak, saya
takut nanti apabila Allah sampaikan dalam Al-Quran, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Kata Allah dalam Al-Quran, engkau yang kalian menggadaikan agama, tidak membela agama Allah, tidak takut kepada Allah, nanti pada waktunya engkau akan tidur dipanmu dari api, selimutmu dari api. Gimana ceritanya, Bu? Dipan dari api, selimut dari api. Bu mendingan berani pada bolong daripada api. Aduh, jadi kalau bolong bisa kembang lagi, bisa kita kelas. Nah, kalau api, selimutnya api. Ya, Mak. Mereka berkata mereka pasti akan nabi, tetapi mereka berbuat seperti amalan orang yang tidak akan pernah mati. Mereka tidak mempersiapkan amal mereka. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya, usiku wa iyaya bittaqwa. Saya ingin mengingatkan kepada diri kita semuanya. Dalam kitab ini kemudian Syekh Al-Balkhi bertanya, "Fanzur li nafsika ya akhi, bi ayyi badanin taqifu baina yaday Allah Ta'ala, wa bi ayyi lisanin tujibuhu, wa madza taqulu idza sa'alaka 'anil qalil wal kathir, fa'id lis-su'ali jawaban wa lil-jawabi sawaban." Sampai kalau udah 3 hal tadi disampaikan, kemudian lihat dirimu, fanzur li nafsika, bi ayyi badanin taqifu baina yaday Allah, dengan badan yang mana nanti kau akan berdiri di hadapan Allah. Badan yang mana? Badan yang ini. Bi ayyi lisanin wa bi ayyi lisanin tujibuhu, dan dengan lisan yang mana kau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Wa madza taqulu idza sa'alaka 'anil qalil wal kathir, apa yang akan kalian ucapkan saat Allah akan bertanya tentang karunia yang banyak dan yang sedikit? Jawabannya apa kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang? Fa'id lis-su'al jawaban wa lil-jawab sawaban. Siapkan untuk sebuah pertanyaan jawaban, dan jawaban itu adalah yang benar. Dan sekarang kita sudah siapkan jawaban. Maka jamaah, kalau kita baca surat Yasin, nanti tangan kita akan berbicara. Berapa kali kita akan diajak buat menulis Al-Quran? Berapa kali kita akan diajak ke medan Maulid Barzanji? Berapa kali kita akan diajak buat masukin uang ke kotak amal? Walaupun isinya ribuan, giliran ke mall aja berani buat duit. Saya nggak tahu kalau di masjid ini kalau Jumatan kira-kira banyak ribuan atau 100 ribuan gitu. Ribuan itu gitu. Berarti ustaz-ustaz belum berhasil untuk mengajarkan tentang janji Allah. Udah ya kita saranin kita aja. Berarti kita belum berhasil. Kalau kita udah berhasil, oh begitu dibuka kotak amal, ternyata begitu dibuka ada emas 2 gram, cincin yang copot itu. Begitu sholat Jumat dibuka lagi ada batu baca. Keluarin semuanya. Dia rela melakukan seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berangkat haji. Puluhan juta, ratusan juta, dia keluarin bertaruh nyawa, dia rela kenapa? Karena pengen bertemu dengan Allah, percaya dengan surga. Nah, sekarang kita yang nggak pernah berhaji, kita cicil insya Allah dengan setiap Jumat kita bawa duit 100 ribu, kita masukin ke kotak amal. Cicil motor aja keluar, masa cicil surga buat kita ketemu nanti di surga. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Tidak ada niatan untuk sebatas saling mengingatkan, karena kita manusia tempatnya lupa. Iya, kita kudu jujur. Kalau emang ngomong harus sesuai dengan perbuatan. Kalau emang kita mengaku Allah, jalani perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kalau emang kita ngaku sebagai
saya membutuhkan itu. Jadi saya baru menjalani kemarin habis buka syarah Rajul Hadad pas baca astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Karena kita membaca kita jalani, kita baca istighfar 70 kali 100 kali setiap hari, nggak setiap waktu sholat, setiap hari pokoknya kita ya kayak benar ada 5 menit astagfirullah. Tapi janji Nabi akan dimudahkan segala urusan, akan diberikan rezeki yang tidak pernah daya kerjaan. Gimana astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apakah di dalam masjid? Apakah Ustaz yakin Nabi mau bukan Nabi? Kalau Nabi ngomong bahwa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Omongan orang aja kita percaya kalau ya maaf, kira-kira ada yang mau ditanyakan pada kesempatan kali ini? Silakan perihal materi yang saya sampaikan. Para jamaah, memang saya sepakat dengan Kiai, memang diharapkan setelah Kiai memaparkan ada tanya jawab. Silakan. Nah memang ini pengasuhan tidak ada, berdiri aja nanti barangkali ada yang silakan. Belum di doa, dapurnya silakan baik Bapak jamaah Bapak silakan. Silakan, jawabannya. Ya, mohon dijelaskan lebih lanjut soal kemiskinan keyakinan. Ini yang diderita oleh banyak di kalangan kita, termasuk saya sendiri. Miskin sekali akan keyakinan segitu. Gimana menggali potensi keyakinan yang sebenarnya kita semua punya? Apa yang harus kita lakukan? kalau dalam Al-Quran, hal ini terjadi kepada Nabi Ibrahim. Ketika Allah kemudian membimbing betul Nabi Ibrahim supaya punya keyakinan. Tips dari Allah ketika membimbing Nabi Ibrahim supaya dia yakin kepada Allah. Dengan sebuah ayat, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim fenomena alam yang supaya dia menjadi orang yang yakin. Jadi dari situ saya ingin mengambil benang merah bagaimana cara membuat kita yakin kepada Allah. Kita nggak ketakutan apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Lihat sekitar siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan siang dan malam. Walau ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Dan punya Allah semua yang tinggal di waktu malam dan di waktu siang, dan dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Jadi ini betul. Kalau kita baca yang paling gampang, bakatnya kita gampang adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa
dia melihat bulan, dia melihat matahari. Walamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Walamma afala qala la uhibbul afilin. Walamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi. Walamma afala qala la in lam yahdini rabbi lanakunanna minal qawmi ad-dallin. Walamma ra'a asy-syamsa qala hadha rabbi. Hadha akbar. Walamma afala qala ya qawmi inni bari'un minal musyrikin. Dia menjadi orang yang yakin betul, oh iya, insya Allah kalau begini yang hidup nggak akan kata, nggak aneh begini aja kalau saya rasanya aneh begini aja nggak ada yang masalah. Selagi kita itu kebaikan dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam Al-Quran ini adalah benar adanya di balik terjadi. Gitu ya. Insya Allah dalam melihat mereka, makanya Nabi saya dalam beberapa hadis saya ketemu Nabi kalau sedang mendapatkan masalah itu Nabi suka tengok langit, melihat langit. Wahab taruh itu ente lihat ada nggak langit yang retak? Nggak ada, segitu Allah punya kemampuan yang tidak ada yang membantahnya. Apalagi cuma merubah ente dari tangisan menjadi tawa. Kalau kita buka surat An-Najm lebih ekstrim lagi. Ayatnya lebih ekstrim. Kata Allah dalam surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa abhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Kepada Allah semuanya kembali. Kata Allah, wa annahu huwa abhaka wa abka. Kalau kita ngaji ini udah aman. Kata Allah, dan sesungguhnya dia Allah abhaka wa abka, yang membuat engkau tertawa, yang membuat engkau menangis. Benar, suamimu yang membuat engkau menangis sebabnya, tapi Allah biarkan suami membuat engkau menangis. Benar, bosmu yang ngasih bonus sehingga engkau tersenyum, itu sebabnya, tapi hakikat Allah yang kamu biarkan itu sehingga engkau tersenyum. Wa annahu wa abhaka wa abka. Jadi pada saat kita menangis karena urusan dunia, ketahuilah Allah sedang dalam tanda kutip memberikan hukuman itu buat kita. Ayat Al-Quran itulah dia yang membuat kita tersenyum, dia yang membuat kita menangis. Oke, pada saat kemepah, kalau kita pengen berubah tangisan menjadi senyuman, kemana kemudian kita datang ke Allah karena dia yang menciptakan senyuman dan tangisan buat kita. Gitu ya. Ada lagi misalnya, saya pun kalau tanya jawab jadi pesan. Ya. Berusaha dilakukan pemilih pemimpin yang berlanjut. Ini pertanyaan maju kita kali sekali sih tadi ya. Awalnya dikerengin. Kalau kata saya bukan dosa lagi. Kita sekali dengan benar. Karena dia masuk pada golongan orang munafik. Ada pemimpin yang muslim, kau pilih yang bukan muslim, maka kau adalah orang munafik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nar. Semuanya. Makanya kalau nanti bukan Facebook sih. Kalau nanti Facebook kan, saya akan kali berpuluh kali ini. Baru peduli aneh. Mau ustaz, mau kiai, teman itu gue bawa terus. Nah ini bicara hak, bohong, kalau lu gak dibantu. Gak mungkin. Hatinya pasti akan begitu. Oh, saya berbicara dengan saudara-saudara saya mengingatkan itu. Kemarin karena Nabi Indonesia itu dapat keluar dari KPI. Gara-gara kayak jujur, pertanyaan itu sih kayak begitu. Ditegur sama KPI. Bahkan pengen ditutup kalau misalnya gak berubah. Jadi kalau kami kita gak perlu takut belakangan yang ini. Kalau gue kalah datang sama Kevin mau belajar lagi. Ya satu dua angkat aja lah. Jangan sampai banyak angkat kemudian satu dua angkat dua angkat. Dosa dan masuk neraka udah gitu ya. Dalilnya banyak banget. Dalil ini dia, dalil ini. Ada alih-alih bahasa orang Allah bilang dalam hadis yang bikin tulisan bahwa
yang bikin Allah sangat marah adalah ketika mereka manusia beranggapan bahwa Allah punya anak. Agama marah yang ada di sini. Allah marah betul. Sampai lihat dalam Al-Quran, itu langit sama bumi hampir meledak gara-gara melihat manusia menganggap Allah punya anak. Yang begitu kita lagi membelanya. Mau bilang jangan dulu. Jangan. Tanggung jawab kita kepada Allah. Jangan ketakutan. Semuanya sudah Allah. Makanya tadi dibilang, ente ngomongkan bahwa yakin akan mati, tapi tidak berbuat mengikuti dia berbuat justru berbuat orang yang tidak akan pernah mati. Jadi kalau kira-kira orang pertanyaan yang umum di gara-gara itu, dia hanya, ya. Aman Kiai, Pak RT yang nanya. Agama Islam itu, Al-Quran itu Allah marah betul kepada orang kafir. Allah marah betul sehingga orang yang lari dari perang kemudian masuk neraka dihukum, nggak boleh. Kalau orang berhadapan dengan musuh, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul kuffar fadribuhumul adbar. Kalau kau berhadapan dengan orang kafir, jangan mukul. Allah marah. Artinya Al-Quran mengajarkan umatnya menjadi pemberani. Ya, kan kita buat yang laki-laki itu diajarin dari semenjak kita diajarin membela agama kita dengan menetes darah saat kita. Itu kan agak di dalam Islam buat yang laki. Gue jadi gregetan tadi. Lagi lain. Di kawan itu jadi kayak jagoan gitu. Ya itu juga jangan kau berpaling. Ada lagi? Silakan. Ayo, lihat. Gimana caranya? Jauh benar. Oh enggak, ada yang tanya lagi. Kalau enggak kita tutup. Silakan Ibu. Bu tanya Bu. Nah, Nanya siapa namanya? baik. Saya berharap mudah-mudahan kita menjadi orang optimis kalau menjadi kita bergantung hanya kepada Allah dan kita akan berkata bersama Allah bersama kebahagiaan. Jangan tanggung-tanggung. Nyembah Allah jangan tanggung-tanggung. Harus dilatih terus. Jadi orang saya punya ini, saya punya jamaah misal Al-Quran 5 itu mantan orang brengsek semuanya. Itu namanya banyak top ya, itu semua ada kira 20 orang daerah siapa yang nggak kenal itu namanya pelajar sama kita itu syarat copet itu buat sikop itu kan itu jawabnya itu saya bilang